Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Yan Rahman. Saudara, blokade jalan dengan membakar spanduk unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di jalan di Ponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam berujung cekcok dengan polisi. Cekcok sempat terjadi saat spanduk pendemo yang dibakar di badan jalan di Ponegoro, Menteng, Jakarta Pusat dipadamkan aparat. Aksi dorong antara polisi dan sejumlah mahasiswa baru bisa mereda setelah aparat berhasil menenangkan mahasiswa. Aksi turun ke jalan ini merupakan respons keras dari mahasiswa terkait sejumlah isu, diantaranya kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Sementara itu, saudara, aksi unjuk rasa juga digelar warga dan mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa ini menuntut pemerintah untuk membenahi ekonomi, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan di Riau, saudara, demo mahasiswa Universitas Islam Riau sempat diwarnai aksi saling dorong saat mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Riau menuntut evaluasi 600 hari kinerja Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Di antaranya anggaran dapur MBG karena diduga marak temuan SPPG fiktif. Mahasiswa juga menyoroti harga BBM jenis Pertamax yang naik dan meminta kepemimpinan Prabowo Gibran membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kami di sini menuntutlah kepada pemerintah pusat, kepada terkhususnya Prabowo Gibran, evaluasi kinerja yang dilakukan sekarang saat ini, Bang. Bagaimana kinerja Prabowo Gibran sampai hari ini? Kalau sama-sama kita ngelihat, Bang, lebih banyak negatifnya, Bang, daripada positifnya. Karena perlu memang evaluasi besar-besaran. Jika reformasi tidak dilakukan, maka revolusi lagi yang dijalankan, Bang. Ini itulah dari mahasiswa Universitas Islam Riau. Di sisi lain, saudara, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan harga BBM subsidi Pertalite dan biosolar tidak mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebelumnya, saudara, harga BBM non-subsidi Pertamax naik sekitar Rp4.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Melalui Menteri SDM, saudara, pemerintah menyebut tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina. Sedangkan formula subsidi sengaja difokuskan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Sejumlah opsi regulasi kini sedang dipikirkan agar fluktuasi harga minyak dunia tidak memberikan efek domino pada sektor ekonomi masyarakat lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina. Saudara, rencananya pada hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Fakultas Universitas Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa di
jumlah titik di Jakarta. Kita pantau bagaimana kondisi terkini dengan menyapa jurnalis Kompas TV. Ada Rahma Piliang di Bundaran Hotel Indonesia, ada juga Claudia Carla di depan gedung DPR MPR RI, dan juga ada Benediktus Aditya di kawasan Monas Jakarta. Saya ke Rahma terlebih dahulu. Rahma, ini rencananya memang ada sejumlah titik termasuk di Bundaran Hotel Indonesia. Kalau kita lihat agendanya ini jam 10, kemungkinan masa aksi akan berkumpul begitu. Tapi pantauan Anda saat ini seperti apa, Rahma? Ya, Yana juga saudara, hingga pukul setengah 10 ini belum ada tanda-tanda dari mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan juga beberapa universitas lainnya yang ikut demo atau unjuk rasa di kawasan Bundaran HI ini. Tapi tadi saya sempat melakukan konfirmasi kepada Ketua BEM UI dan menyebutkan bahwa mereka ini mahasiswa akan berkumpul terlebih dahulu di Universitas Indonesia sekitar pukul 10 dan nanti akan melakukan perjalanan ke kawasan Bundaran HI dan diperkirakan ini akan sampai sebelum pukul 12 dan nanti setelah melaksanakan sholat Jumat dari mahasiswa akan melakukan long march begitu ya ke kawasan Bundaran HI dan menyampaikan tuntutannya dan juga melakukan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI ini. Tapi hingga sekarang Yana juga saudara, untuk kawasan Bundaran HI ini masih terpantau normal dan kondusif begitu ya. Belum terlihat mahasiswa yang sampai di kawasan Bundaran HI ini untuk menyampaikan tuntutannya. Kalau kita melihat kembali, Yana juga saudara, tuntutan yang dibawa oleh BEM Indonesia ini ada 5. Yang pertama adalah terkait dengan stop pemborosan APBN, lalu ada turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, tuntutannya adalah hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Lalu yang keempat adalah hentikan militerisme di ranah sipil. Dan tuntutan kelima yang akan disampaikan oleh mahasiswa nanti adalah meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. 5 tuntutan ini akan disampaikan oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia yang diperkirakan ini sekitar pukul 1 atau pukul 2 ini melakukan unjuk rasa atau demo di kawasan Bundaran HI ini. Tapi kalau sekarang, maksud kami Yana juga saudara, ini masih terpantau normal begitu ya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Janivan Prapta bagaimana kondisi di Bundaran HI saat ini. Kalau kita melihat lalu lintasnya masih terpantau seperti biasa, masih normal begitu ya. Dan juga tadi kami juga sudah memantau dari pagi dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan apel gelar pasukan yang di mana nanti akan diperuntukkan untuk pengamanan demo dan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI ini. Tadi juga kami mendengar pada apel gelar pasukan bahwa pengamanan ini memang difokuskan untuk kepada masyarakat dan juga aktivitas di sekitaran kawasan Bundaran HI ini, dan juga tentunya kepada para mahasiswa yang melakukan atau mengikuti aksi demo pada siang nanti. Dan kita masih menunggu Yana juga saudara bagaimana nantinya mahasiswa ini sampai di kawasan Bundaran HI ini dan bagaimana nanti unjuk rasa yang disampaikan dan juga tuntutan-tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa kepada pemerintah begitu ya. Dan juga kalau kita melihat bagaimana lalu lintas di kawasan Bundaran HI ini nantinya rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan ini mengikuti bagaimana keadaan dan juga kondisi saat unjuk rasa dilakukan. Jika kita melihat nanti unjuk rasa atau masanya semakin banyak begitu ya, rekayasa ini situasional begitu, apakah akan ada penutupan di kawasan Bundaran HI ini atau tidak, ini akan kembali kepada polisi lalu lintas begitu ya. Dan juga kepada masyarakat yang akan melewati kawasan Bundaran HI tentunya ini akan berdampak begitu dengan aktivitasnya, mengingat jika masa sudah sampai di kawasan Bundaran HI berarti ini akan lalu lintasnya akan padat. Ya, dan juga saudara, dan ini juga perlu diantisipasi oleh masyarakat karena kawasan nanti di Bundaran HI dan juga di Jalan Sudirman maupun di Jalan MH Tamrin akan padat begitu ya, dan memungkinkan akan terjadinya kemacetan. Dari kepada masyarakat ini tentunya bisa mencari jalan-jalan alternatif jika akan berkegiatan atau harus melewati di kawasan Bundaran HI ini. Kita nantikan Yan dan juga saudara bagaimana nanti aksi unjuk rasa yang akan disampaikan oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia.
Baik, kondisi lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif begitu, karena memang tadi juga disebutkan oleh Rahma bahwa kemungkinan bahwa masa aksi ini akan terkonsentrasi ataupun berkumpul pada pukul 1 atau pukul 2 siang nanti, sehingga pada pagi ini belum tampak ada massa mahasiswa yang berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, dan juga ini pengamanan juga masih terus dilakukan dan rekayasa lalu lintas juga kemungkinan besar akan diterapkan. Dari Bundaran Hotel Indonesia, terima kasih Rahma. Saya bergeser ke kawasan Monas, ada Benediktus Aditya bersama juru kamera Anggi Mendarwan. Bene, bila tadi di Bundaran Hotel Indonesia, Rahmat Piliang melaporkan bahwa kondisinya pada pagi ini masih kondusif, belum tampak ada massa aksi yang berkumpul di sana. Bagaimana dengan di kawasan Monas pada pagi ini, Bene? Ya, Ian dan juga saudara, kalau di kawasan Silang Monas sendiri juga nampaknya juga ini belum terlihat massa aksi yang akan melakukan demonstrasi pada hari ini, karena memang kalau dari informasi yang kami terima, nantinya massa aksi juga akan berkumpul di beberapa titik begitu ya, yang direncanakan ini mulai akan berkumpul dari pukul 13.00 atau 14.00 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 1 atau 2 siang nanti. Tapi memang antisipasi juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana kalau di Silang Monas sendiri kami tadi juga mengikuti jalannya apel pengamanan demonstrasi pada hari ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya juga Polres Jakarta Pusat, di mana ada ratusan personel yang diturunkan oleh pihak kepolisian, dan kami tadi melihat ada beberapa personel dari beberapa unit begitu ya, ada dari Ditpol Airut, kemudian juga ada dari Brimob dan juga Samapta yang diterjunkan oleh pihak kepolisian. Ya, dan kemudian memang kalau dari informasi yang kami terima juga nantinya untuk rekayasa lalu lintas juga ini akan diterapkan secara fleksibel begitu ya, mengingat ini masa demonstrasi juga untuk pagi hari ini belum terlihat begitu ya. Kalau tadi Anda sempat menunjukkan bahwa ada apel pengamanan oleh polisi pada pagi ini, apakah saat ini sudah tampak ada pengamanan ataupun polisi yang berada di sekitar lokasi Silang Monas untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang kemungkinan seperti Anda sebutkan akan dilakukan pada pukul 1 hingga pukul 2 siang nanti? Bene? Sudah dilakukan apel sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Yan, dan juga saudara begitu, di mana tadi untuk dimulai apel dipimpin langsung oleh Wakapolres Jakarta Pusat begitu ya, dan juga ini untuk saat ini memang pihak polisi begitu ini sudah ditempatkan di masing-masing tempat atau titik rawan yang menjadi kemungkinan titik panas terjadinya demonstrasi yang akan dilakukan pada hari ini begitu ya. Kalau tadi kami terima informasi, ini di Patung Kuda juga beberapa personil juga mengamankan di daerah tersebut begitu, diterjunkan beberapa unit juga kendaraan taktis seperti Barakuda dan juga water cannon di Silang Monas dan juga Patung Kuda ini. Begitu ya. Oke, Bene, apakah juga ada informasi begitu terkait dengan kemungkinan tadi Anda menyebutkan soal alternatif untuk menghindari kawasan lalu lintas yang kemungkinan berpotensi adanya konsentrasi massa di siang hari nanti. Jalur mana saja yang aman dilalui oleh pengendara nanti sekitar pukul 1 hingga pukul 2 siang nanti untuk menghindari aksi unjuk rasa ini bagi warga Jakarta? Ya, memang sejauh ini demonstrasi juga belum dimulai, artinya memang untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masyarakat masih bisa melintasi jalan di sekitar Silang Monas begitu. Namun nantinya ketika demonstrasi ini mulai tereskalasi, ini pihak kepolisian juga akan menerapkan beberapa skema, diantaranya penutupan arus begitu, dan masyarakat diimbau untuk sewaktu-waktu bisa mencari jalur alternatif dan tidak memaksakan untuk melewati Silang Monas ini, karena kita tahu sendiri di kawasan Patung Kuda ini juga masa akan terkonsentrasi untuk melakukan demonstrasi. Begitu, Yan.
Baik, artinya pantauan Anda saat ini bahwa situasi di Silang Monas masih terpantau kondusif dan juga aman begitu, dan juga lalu lintas ini terpantau juga ramai lancar, belum ada rekayasa lalu lintas karena memang kemungkinan aksi unjuk rasa ini akan digelar pada pukul 1 hingga pukul 2 pada siang ini. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Anggi Medarwan dari kawasan Monas. Saya bergeser ke Claudia Carla dan juga juru kamera Ghaniar Febrian yang berada di kawasan gedung DPR dan juga MPR RI. Carla, bila tadi di kawasan Monas dan juga Bundaran HI masih terpantau belum tampak ada massa aksi yang tiba di lokasi. Bagaimana di depan gedung DPR saat ini, Carla? Untuk situasi di area DPR saat ini memang kalau di luar area DPR namun saat ini seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, di mana saat ini proses apel dari pengamanan ataupun juga pasukan pengamanan yang nantinya akan menjaga ataupun pengamanan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh BMKG di Bundaran HI yang dijadwalkan dilakukan pukul 10 pagi ini sebentar lagi akan dimulai, di mana sebelumnya saudara memang apel ini sebelumnya telah dimajukan pada jam 8 pagi, kembali dimundurkan dan sepertinya saat ini akan kembali dimulai sebentar lagi, di mana berdasarkan informasi yang kami dapat, nantinya akan ada arahan dari Kapolda ataupun Wakapolda terkait dengan pengamanan yang harus dilakukan oleh tim pengamanan ataupun juga polisi yang dilakukan dalam awal aksi unjuk rasa pada hari ini. Di mana saudara untuk aksi unjuk rasa hari ini diperkirakan ada 1.500 massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, di mana dalam aksi unjuk rasa ini akan ada sejumlah tuntutan yang akan dilakukan ataupun disuarakan oleh para massa yang nantinya akan ikut berunjuk rasa. Di antaranya yaitu stop pemborosan APBN, lalu kemudian untuk menurunkan harga bahan pokok dan BBM pertamax, lalu kemudian juga menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan juga menghentikan militerisme di ranah sipil dan menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan dan juga berhenti mengelak dari segala kesalahan yang dilakukan oleh massa yang nantinya akan mengajukan ataupun melakukan aksi unjuk rasa. Baik, yang bisa kita tangkap saat ini kondisi terkini di depan gedung DPR MPR RI masih lengang begitu, ramai lancar kondisi lalu lintas. Namun kita pantau juga tadi ada apel pengamanan dari polisi untuk nanti kemungkinan konsentrasi massa akan terjadi sekitar pukul 1 hingga pukul 2 siang nanti, sehingga apel pengamanan memang perlu dilakukan pada pagi ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang berada di gedung DPR MPR RI, dan sebelumnya juga ada Benediktus Aditya di kawasan Monas, dan sebelumnya juga ada Rahma Piliang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV yang akan memantau bagaimana aksi unjuk rasa yang menurut rencana akan digelar pada hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.